Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua dapat kembali bertemu dengan pelajaran ibu, yaitu pelajaran tentang coding, ya. Anak-anak hari ini siapa yang tidak berangkat? Tidak ada. Alhamdulillah hari ini anak-anak kelas 5 semuanya sehat ya, bisa hadir semua, bisa sekolah semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Siapa nih? Iya, Ilkia dipimpin doanya. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sebagai anak bangsa yang mencintai tanah air, maka kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Silakan berdiri semuanya. Makasih semuanya, duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, untuk memberikan semangat kita dalam belajar coding dan kecerdasan artifisial, kita briefing dulu. Oke? Siap? Ya. Briefingnya adalah diputar tangan, diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar.
Tujuan pembelajaran hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial di bab yang ketiga itu adalah yang pertama kita menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua memahami konsep kecerdasan artifisial. Yang ketiga membandingkan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dan yang keempat adalah kita bisa memberikan penggunaan contoh penggunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalian ketika membuat sebuah privasi di HP? Menggunakan kata sandi. Menggunakan kata sandi. Mendeteksi wajah. Menggunakan Iya. pola. Menggunakan pola. Menggunakan Mendeteksi wajah. Bisa. Ya. Kalau Misalnya HP kita dipinjam sama orang lain ketika dalam keadaan tertutup, nggak bisa dibuka karena wajahnya beda. Ya. Atau kita bagaimana cara mencari lagu-lagu kita yang kita sukai, lagu pop, lagu dangdut, atau lagu selawatan. Bagaimana caranya di konser? Ini dengan mencarinya di channel YouTube. Ya, bisa di situ. Oke. Nah, kita simak dulu video tentang materi kita hari ini. Yang dari video tadi kita menyimak bagaimana ibu membuat jus stroberi ya dengan menggunakan mesin apa tadi? Blender. Kemudian mengajak nonton YouTube ya di televisi, itu juga kecerdasan artifisial ya. Kemudian jalan-jalan mengendarai mobil dengan menggunakan remote ya tanpa ada kemudinya bisa, itu juga termasuk kecerdasan artifisial ya. Nah, seperti ini ya, mengemudi mobil tanpa ada kemudi, hanya dengan menggunakan remote dan petunjuk jalan menggunakan Google Map. Iya. Baik, nah pengertian kecerdasan artifisial. Ini kecerdasan artifisial itu cabang ilmu komputer yang menciptakan mesin dan sistem yang mampu meniru kemampuan manusia. Ya, untuk belajar, memahami, memproses informasi, juga memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara rasional. Jadi kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan ya dari komputer yang meniru kemampuan manusia. Makanya disebut juga kecerdasan buatan. Ya, kalau kita biasa sebut dengan AI, ya itu namanya kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ya. Nah, konsep kecerdasan artifisial itu belajar dari data yang kemampuan manusia dimasukkan ke dalam komputer. Nah, belajar dari data itu kecerdasan artifisial, itu kecerdasan artifisial ya, dapat belajar dari data yang diberikan dan meningkatkan kemampuannya seiring waktu. Contohnya YouTube merekomendasikan video berdasarkan riwayat tontonan penggunanya.
Garuda, baru juga diketik Garuda, kemudian muncul di bawahnya Garuda Pancasila. Ya, kok bisa mendeteksi ada Garuda Pancasila? Itu mungkin ada riwayat-riwayat yang sebelumnya sudah pernah mencari lagu Garuda Pancasila. Jadi sistem komputer itu mengenal pola algoritmanya yang dulu sudah ada, data yang sudah ada, kemudian muncul. Ya, nah seperti itu. Kemudian kemampuan beradaptasi. Kecerdasan artifisial dapat berubah. Ki, ini ada ini Ki, kenapa Ki? Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Kecerdasan artifisial dapat berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Misalnya, aplikasi peta seperti Google Map, ya, dapat memperbaiki prediksi waktu tempuh dan berdasarkan data lalu lintas. Ya, umpamanya bisa saja Google Map tujuan kita ke Cirebon, lampu merah, macet. Nah, mungkin Google Map juga bisa memilih alternatif jalan yang lain yang bisa ditempuh dengan cepat. Ya, jadi tidak menunggu kemacetan, cari yang lebih mudah. Itu berpikirnya Google Map belok kanan bisa, kalau yang belok kiri bisa alternatif yang lainnya. Ya, begitu. Kemudian konsep kecerdasan artifisial selanjutnya adalah bekerja dengan algoritma. Kecerdasan artifisial bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma untuk memprediksi sesuatu berdasarkan pola data. Yang contohnya aplikasi cuaca memprediksi hujan berdasarkan data suhu dan kelembaban. Kemudian yang keempat, mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Kecerdasan artifisial dapat menemukan pola dalam data dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya, aplikasi media sosial dapat mengenali wajah dengan foto dan menandai teman secara otomatis. Itu bisa, ya. Sekarang sudah zamannya teknologi, ya, banyak aplikasi-aplikasi AI yang bisa mendeteksi wajah atau juga suara juga bisa, ya. Hanya ada gambar yang bergerak menjadi, ada gambar diam menjadi bergerak, ya. Ada yang joget-joget, padahal fotonya diam tapi bisa digerakkan. Kehebatan dari AI, ya. Selanjutnya, ini ada mesin cerdas. Apa sih mesin cerdas itu? Nah, seperti tadi video tadi, sebuah mobil bisa mengemudi tanpa ada pengemudi, cukup dengan memencet remote. Nah, itu termasuk mesin cerdas. Ya, ketika kamu belajar bahasa Inggris, umpamanya memakai aplikasi apa tuh? Kayak Duolingo itu, ya. Itu termasuk mesin cerdas juga, ya. Yang dibuka mesin cerdas seperti sistem AI dapat belajar, beradaptasi, berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri dan meniru kecerdasan manusia. Ya, sedangkan mesin cerdas tidak hanya tidak cerdas, non cerdas hanya menjalankan instruksi tetap tanpa kemampuan untuk belajar menyesuaikan dengan situasi baru. Ya, jadi kalau mesin cerdas itu bisa berpikir, bisa mengambil keputusan seperti halnya manusia. Pengen kita apa? Tahu. Ya. Sedangkan mesin non cerdas itu hanya menggunakan pola tetap. Ya, hidup mati sudah. Ya, tidak mengambil keputusan, tidak berpikir seperti manusia. Ini contoh dari mesin cerdas. Di antaranya adalah streaming video, YouTube, kemudian Google Map. Kita mau ke arah mana dengan Google Map kita udah sampai tujuan. Kemudian ada fitur selfie. Nah,
Nah, ini suka selfie nih. Pakai fitur selfie biar wajahnya tampak cantik, tampak mulus ya. Ada fitur selfie dengan menggunakan mesin cerdas ya. Bahkan wajah nenek-nenek bisa jadi muda. Iya, muda, unyu-unyu ya. Nah, kemudian ada mesin non cerdas. Mesin non cerdas itu tergantung sepenuhnya pada kontrol dan program manusia yang telah ditentukan. Ya, ini seperti hanya kita menghidupkan proyektor ini, ya, hanya menghidupkan, klik tombol hidup. Terus kalau sudah nyala, terus sudah dimatikan, sudah selesai. Ya, itu namanya mesin non cerdas. Ya, kalau mesin cerdas itu dapat mengenali pola, ya, memprediksi dan memberikan solusi fleksibel. Ya, seperti halnya mobil. Nah, pada minggu kemarin kita pernah belajar tentang berpikir komputasional. Ya, ada 4 prinsip ya diantaranya ya. Apa saja itu? Dekomposisi, mengulang lagi pola, pengenalan pola, algoritma, Satu lagi ada 4. Apa? Abstraksi. Ya, itu mesin cerdas itu dapat mengenali pola, membuat prediksi dan memberikan solusi yang fleksibel. Ya, nah ini yang mesin non cerdasnya. Ya, kalian sudah pernah kan di rumah punya mesin cuci? Ya, tinggal klik, muter, belum. Sudah selesai klik, mati. Ya, sudah selesai. Setrika, tinggal dicolokin. Ya, atur kepanasan, sudah panas, selesai dimatiin. Begitu juga dengan kipas angin. Allah pencet, nyala, matiin, sudah selesai. Ya, itu namanya mesin non cerdas, tidak berpikir. Maunya kita apa? Tidak bisa mengatur kepanasan nih. Suhu panasan, ya panas sekali. Kipasnya berubah menjadi kipas yang gede. Begitu tidak? Tidak kan? Hanya sesuai dengan apa yang ada dalam tombol kipas angin. Kalau nomor 1, udah nomor 1 segitu aja. Apa yang lebih gede harus pencet lagi tombol 3. Ya. Nah, baik. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Asisten virtual dan chatbot. Seperti apa lagi? Coba dibacakan oleh Tia. Contoh penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari. asisten seperti Siri, Google Asisten, dan Alexa menggunakan AI untuk memahami perintah suara, menjawab pertanyaan, mengatur jadwal, dan memberikan informasi. Chatbot juga sering digunakan untuk layanan pelangganan virtual yang memberikan respon cepat dan efisien. Kemudian sistem rekomendasi. Platform streaming film yang seperti Netflix, musik, dan belanja online seperti Amazon, penggunaan AI. Itu untuk mempelajari preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi konten atau produk yang dipersonalisasi. Pengenal wajah, teknologi ini juga bisa mengenali wajah kita, memindai wajah, serta dalam sistem pengamatan ya, pengawasan. Seperti juga untuk transportasi online, itu menggunakan aplikasi Google Map, ya, sehingga bisa membantu para Gojek online juga itu dengan menggunakan Google Map. Tidak, gimana nih Bu? Belok enggak? Belok mana? Lurus belum? Apa sudah selesai belum? Udah nyampe belum? Nggak banyak bertanya ke penumpangnya, ya, hanya dengan menggunakan Google Maps. Itu sangat membantu sekali. Baik, anak-anak, kita diskusi kelompok dulu ya. Kalian bedakan mana termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Itu bagi kelompoknya kalian diskusikan ya.
Di kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nanti bagian ini ya. Kelompok 4. Jadi begitu. Ini ada berapa lagi? Nih. Ada lagi ada yang mau? Boleh. Ini ada. Nanti ditempel ya. Kalkulator, mesin cuci, blender, kipas angin, sepeda, vacuum cleaner ya, kemudian setrika, HP, Google Map, ini ada Google Map-nya, ada aplikasi Google Map-nya, ada CCTV. Nah, yang mana yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas? Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Baiklah, nanti kita akan presentasikan. Ya. Baik, dari kelompok Bentar, ini Baik anak-anak, sudah selesai semua? Baik, kita akan presentasikan ya, tiap kelompoknya dimulai dari kelompok 1. Silakan. Di antara mesin cerdas dan non cerdas. Silakan bacakan. Apa saja yang termasuk dengan mesin cerdas? Google Maps, CCTV, laptop, Oh ya, non cerdasnya? ada mesin cuci, setrika, kipas angin, blender, kalkulator, sepeda. Hamid. Ya. Bagaimana teman-teman, ada yang menanggapi? Tidak ada. Baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Satu kali. Dari kelompok 2 bagaimana hasilnya? Kelompok 2. Ya. Cepat, kelompok 2. Ya, termasuk mesin cerdas dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mesin cerdas ada Google Maps, komputer, dan robot vakum. Mesin non cerdas ada setrika, sepeda, blender, kipas angin, mesin cuci, dan kalkulator. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya dari kelompok 3. Yang ini ya? Kelompok 3 ya?
Ya, Ibu beri kesimpulan, kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri, sedangkan mesin non cerdas hanya mengikuti perintah. Kecerdasan artifisial dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang pernah kita gunakan, ya, aplikasi Google Map, aplikasi ChatGPT, yang itu dapat membantu proses belajar kita dalam mencari informasi-informasi. Ya, mungkin dari pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ditanyakan tentang pelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian kita belajar? Senang. Ya, tepuk semangat. Semangat. Baik, untuk selanjutnya Ibu tugaskan kalian untuk mencari tentang 3 mesin non cerdas dan 3 mesin yang cerdasnya di lingkungan rumah kalian, ya, untuk pembelajaran minggu depan.